Stadion Teguh Murtala Lampinong menjelang pertandingan Persiraja Banda Aceh melawan Persekat Tegal malam ini. Pintu masuk, kita coba di pintu masuk C atau D ini ya. Kita cek aja dulu. Suasana di pintu masuk, pemeriksaan dilakukan satu persatu. Juga para penonton dikenakan gelang. Para pendukung setia Persiraja Banda Aceh. Ada satu spanduk di sini di pintu masuk. Yang kedua pertandingan kenong sanksi Bena Rencana Tata Mahlom. Mari saling menjaga. Sisi lain dari pelaksanaan pertandingan Persiraja di Stadion Lampinong Banda Aceh ini, para UMKM kecil pada masyarakat bisa berjualan, mendapatkan meraup rezeki, mencari rezeki di sini, menjual macam-macam ini. Aqua. Mie goreng 5.000, martabak, mie goreng, teh hijau, teh dingin, teh panas. Mari merapat, ayo 5.000 saja ya, berapa 5.000 Uncle Mutu. Martabak mie goreng hana mangap lompeng. Oh balik macam tikan bang, biji tikan. Gampang ang neo. Siap. Siap. Tapi deh pak. Penting lantak laju. Penting lantak laju. Wah yang gedang ini. Ampun. Ada yang menarik di sini, aqua dijual dalam plastik-plastik seperti ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan. Ya putih ya, aqua. Oke, kita akan menuju ke dalam Stadion Teguh Murtala Lampinong bersama tim di sini. Ada Om Jack, Om Faisal. Ada dua Om Jack di sini ternyata. Ada Om Jack. Ya. Om Jack penguasa Longan. Apa bang Jack? Ya, tonton. Oke, kita akan menuju pintu masuk. Belum. Aduh bang, sepi kali malam nih bang. Ini asli Kenapa aqua, sepi? Bang. Asli aqua nih sabunku. Jadi? Risol pun nggak laku, macam mana nih? Oh, belum. Ntar lagi Bang, menang. memang sepi kali bang di A malam nih bang. Kalau menang ntar lagi. Gara-gara Persiraja kalah terus, orang Aceh nggak mau lagi nonton bola bang. Tiket 100.000. Maka doakan menang malam ini. Menang malam ini bang. Siap. Terima kasih ya bang. Pukul 19.40 waktu Banda Aceh dan sekitarnya, waktu Indonesia Barat, dari Stadion Teguh Murtala Lampinong Banda Aceh. Sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara azan Isya menjelang pertandingan yang cukup krusial antara Persiraja Banda Aceh sebagai tuan rumah akan menjamu Persekat Tegal dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2025. Dan kali ini cukup penting pertandingan bagi kedua kesebelasan yang sama-sama berada di papan bawah di liga ini. Kita berada di kawasan Tribun Media Pers ini. Gimana pertandingan malam ini, Om? Malam ini insya Allah Persiraja 3 poin. Kita harapkan Persiraja bisa masuk di papan atas. Insya Allah Persiraja bisa lolos ke Liga 1 tahun ini. Amin. Amin. Optimis semua. Optimis. Ya, dukung Presiden. Kalau kita perhatikan ini di tribun A ya. Tribun A, penonton di bagian tengah, di titik bagian tengah cukup ramai ini penonton, dan ini di bagian media di sini. Sementara di sisi kiri juga penonton mulai berdatangan. Ini suasana tribun. Nah, untuk informasi ini situasi sebelum pertandingan dilaksanakan. Nantinya kita tidak akan live
tidak akan menayangkan karena kita akan mengikuti peraturan hak siar yang dimiliki oleh Indosiar dan Video. Respect Indosiar yang telah meliput dan Video ya, yang sudah meliput liga ini, Pegadaian Video, sehingga bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Banda Aceh dimanapun. Para pemain dari kedua kesebelasan sudah mulai memasuki. Oh, ini masih pemain ini ya? Sudah memasuki arena, sudah memasuki lapangan, bersiap-siap. Dari Persiraja Banda Aceh. Cukup keren jersey yang dikenakan kali ini. Warna hitam coklat. Kalau memang ada yang lempar-lempar jersey penonton, pantas diperebutkan ini. Skuad Persiraja Banda Aceh lantak laju melakukan warming up di sisi kiri lapangan dari tempat kami berada. Para pemain Persikat di sana menyebar di seluruh lapangan. Dari kejauhan sana tampak Ultras Persiraja sudah mengibarkan panji-panji Persiraja lantak laju sambil menabuh drum dan rapai, mendukung, memberi semangat kepada skuad Persiraja untuk bertanding malam hari ini. Masih kembali kita nantikan di menit ke-80 pertandingan ini. Maka akan ada hadiah penalti, jadi peluang bagi Persiraja untuk mencetak gol pada pertandingan ini. Tadadeng. Kita nantikan guys, kita nantikan bersama pemirsa. Apakah wasit akan langsung memutuskan atau checking VAR lagi terjadi? Namun sebelumnya wasit sudah menunjuk titik putih. Masih terjadi protes dari pemain-pemain Persikat. Sepertinya wasit tidak melakukan checking VAR dan langsung memberikan hadiah penalti untuk Persiraja.
Akhirnya 1-0. Persiraja Banda Aceh unggul atas Persekat Kabupaten Tegal. Para pemain Persiraja memberikan standing ovation, standing respect kepada Ultras Persiraja setelah tadi memberikan respect kepada para school mania di sini, pendukung Persiraja garis keras, para school di sini, Sedadu School masih berada di lapangan usai memberikan standing respect kepada Ultras Persiraja. Bermain, berjuang cukup alot malam ini Persiraja Banda Aceh. Akhirnya berhasil unggul 1-0 lewat gol penalti yang dieksekusi dengan baik oleh Om Kribo tadi, Om Konor. 3 poin untuk Persiraja Banda Aceh sekaligus kemenangan perdana di kandang pada malam ini. Kita tanyakan kepada pengamat bola di sini, Om, bagaimana jalannya pertandingan malam ini? Sebentar ya, ini sedang buat berita ya. Om ini emang nggak bisa dia. Ini lagi menulis berita, apa? Dikejar deadline, Nggak boleh membocorkan dulu ini karena saling beradu update ini. Kawan-kawan media yang menyaksikan lapangan langsung memang mengupdate berita-berita untuk dapat dibaca dan dapatkan informasi kepada masyarakat untuk esok harinya. Dari pinggir lapangan kita lihat para penonton juga masih memberikan selamat kepada pemain-pemain Persiraja yang masih di lapangan. Kita memasuki area dalam lapangan. Para awak media menantikan konferensi pers akhir pertandingan ini di ruang pers conference. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Coach. Hai, berapa bulan? Ya. Konferensi pers Coach Ahyar. Basah kan Wak? Komplek. Pancing kan? Gaya nih. Oke. MC tadi. Kaisan disandra Persekat tuh. Mau bener ya ni. Jurang aja. Beda. Hai. Betul enggak? Keja. Itu kamu ya. Ini yang mana boleh mentoji ke MO, mana berkayu. Ke MO. Nah, PL hai gì ơi? Drone PL ya. Hai, aku agak Adipur. Adipur ya cocok mau. Dia diri. Selamat pagi gua. Gila deh, tapi tadi cek. Cuma tahan diri dulu. Kasih gambar. Kasih kok, kamu lupa. Sehat aja. Nemenin dia. Seleksi 1-0 ya? Seleksi 1-0. Sama selebrasinya. Sudah ada. Kalau nanti lawan aku, tak kali balik juga. Belum kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 3 poin malam ini. Baik, rekan-rekan media telah hadir pada malam hari ini. Pertandingan telah berakhir dengan kemenangan Persiraja
1-0 atas Persekat Tegal. Saya langsung persilakan kepada pelatih untuk menyampaikan komentarnya tentang pertandingan tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media, syukur alhamdulillah atas hasil malam ini. Terima kasih juga atas dukungan seluruh pendukung Persiraja yang selalu mensupport pemain untuk bermain maksimal. Kita sudah mencoba dari awal untuk bermain sangat agresif, dari awal kita terus menekan, menciptakan beberapa peluang di babak pertama. Sayang belum menciptakan gol. Saya pikir ini kemenangan yang sangat penting. Kita lihat sendiri, mungkin pemain dengan sulitnya meraih kemenangan selama ini sedikit terbebani, sedikit tertekan. Mudah-mudahan kemenangan ini bisa menjadi momentum untuk kemenangan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Yang pertama-tama, alhamdulillah bersyukur karena pertandingan malam ini diberikan kemenangan untuk tim Persiraja dengan susah payah. Pertandingan yang cukup ketat, tapi kami semua pemain sudah bermain semaksimal mungkin dan mengikuti arahan dari pelatih. Dan alhamdulillah malam ini rezekinya tim Persiraja, dan kemenangan ini kami persembahkan untuk supporter yang langsung datang ke stadion yang sudah mendukung kami. Ya, insya Allah dengan kemenangan ini kami termotivasi untuk ke depan bisa lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih Coach Ayam dan Ibtu Lamdi. Rekan-rekan media yang bertanya, saya persilakan. Ini yang menukar lenduran memang. Saya Iskandar dari media JM. Mungkin apa yang masih menjadi kekurangan kita di lini depan nih, Coach? Yang mungkin dalam hal finishing, ya inilah sepak bola. Terkadang ketika kita sulit mencetak gol, pemain sedikit terbebani jadi lebih terburu-buru. Saya pikir ini yang harus menjadi PR buat kita. Mudah-mudahan ke depan lebih tenang dalam. Kita sudah mampu menciptakan peluang, namun belum mampu mencetak gol. Saya pikir ini hanya karena sedikit terburu-buru dan sedikit hilangnya percaya diri. Mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi lebih baik. Oke, saya Martini dari Bikinco. Saya mau tanya Coach, beberapa pertandingan di kandang itu kita melihat dari pemain lini belakang banyak miskomunikasi juga dan benar-benar dilakukan. Kemudian yang kedua untuk strikernya ini kita melihat banyak peluang yang tidak bisa dieksekusi. Nah, mungkin ke depan seperti apa nih Coach untuk pelatihan atau pemain strikernya, apakah nanti akan diganti atau seperti apa? Saya pikir dia sudah berusaha sebaik mungkin. Ya, pemain belakang juga kita sudah instruksikan untuk bermain lebih safe, bermain lebih aman, jangan mengambil resiko. Ya, tapi yang namanya sepak bola, jangankan selevel pemain kita, juga selevel pemain dunia pun masih juga sering melakukan kesalahan. Tapi kesalahan itu juga harus diminimalisir. Untuk pemain depan saya pikir, kenapa kita di luar lebih banyak cetak gol ketimbang di kandang? Saya pikir ketika kita main di home juga lawan bermain sangat defensif, bermain sangat banyak pemain di kotak penalti, itu menjadi kesulitan buat pemain depan ketika dia dijaga cukup ketat oleh pemain lawan. Saya pikir harus ada solusi-solusi lain, tidak hanya menumpuk pada satu pemain, dan ada pemain-pemain lain yang bisa melepaskan diri untuk menciptakan peluang yang lain. Oke, satu lagi mungkin. Mungkin ke Hamdi ya. Mungkin ini banyak cerita-cerita baik di atas tribun atau di luar ini ya. Banyak ceritanya. Hamdi sekarang mati karena nggak ada kawan yang pas. Ini bagaimana Hamdi menilai ini? Kalau saya pribadi sendiri sih nggak ada kendala ya. Maksudnya jangan kita mengulang di masa lalu ya. Kita harus keep going, harus tetap move on dari sebelumnya. Mungkin sebelumnya saya bermain dengan Derek Coffee, cuma sekarang saya duet sama Connor, tidak ada masalah. Cuman ini butuh waktu aja. Karena kalau kita lihat progres tim dari pertandingan pertama sampai sekarang ya luar biasa bagus. Karena kita lihat juga posisinya juga kita kuasai tiap pertandingan. Ya ini cuma butuh waktu aja. Semoga Hamdi dan rekan-rekan tim makin chemistry makin kuat dan semoga terus bisa lebih baik. Cuma tunggu waktu aja. Jadi bahan bicara asli. Hamdi juga mati ya nangor ya. Baik, terima kasih rekan media semua. Dan
berlatih. Itulah ini kita beri kemenangan. Semoga di laga berikutnya juga kita meraih hasil maksimal lebih baik lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.